Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bulbul Effendi. Hari ini hari Minggu 13 Juli 2025. Kita akan mengecek pembongkaran Jalan Pulau Timaha Babelan yang hari ini merupakan hari kelima pasca pembongkaran yang dilakukan oleh tim dari Satpol PP Kabupaten Bekasi dan juga Pemkab Bekasi dan juga Pemprov Jawa Barat. Hari ini kita start dari kawasan Harapan Indah Bekasi, sama seperti minggu lalu saat pertama kali kita ke kawasan Jalan Pulau Timaha. Karena rencananya selain tentunya kita ke Jalan Pulau Timaha untuk melakukan pengecekan terkait pembongkaran, nanti kita juga akan melewati Kampung Pulau Kendal karena memang di situ ada jembatan yang sedang diperbaiki. Setelah melewati Kampung Pulau Kendal, kita akan masuk ke kawasan Rawa Sepat yang di sana juga ada pembongkaran, sama seperti yang terjadi di kawasan Pulau Timaha. Oke, langsung saja, let's go. Kita berangkat. Setelah kita keluar dari kawasan Harapan Indah, lalu kita akan disuguhkan dengan kemacetan yang terjadi di kawasan Pulau Kendal. Jadi sebelumnya di situ ada jembatannya itu cukup terkenal karena beberapa kali menyebabkan kebanjiran karena memang air jadi tersumbat. Mungkin karena posisi jembatannya terlalu rendah atau memang sungainya yang juga terjadi pendangkalan. Untuk itu akhirnya jembatannya dibongkar kemudian dibuat ulang. Karena memang aksesnya itu sangat penting sekali. Karena menghubungkan kawasan Pulau Kendal dengan di seberangnya yaitu Mutiara Gading City. Untuk sementara ada jembatan darurat yang dibangun, tapi karena memang saking macetnya dan beban arus lalu lintas yang cukup tinggi, jembatan darurat ini hanya berlaku satu arah, yaitu arah yang menuju ke kawasan Harapan Indah. Sementara buat kita yang ingin ke arah Mutiara Gading City, kita diharuskan memutar cukup jauh ke sebuah perumahan yang namanya Perumahan Wahana Harapan. Ketika kita belok masuk ke kawasan Perumahan Wahana Harapan ini, awalnya jalannya cukup rusak sebagian, tapi masih oke, masih aman. Namun karena berkelok-kelok dan juga di sini yang masuk yang lewat tidak hanya roda 2 namun juga roda 4 atau mobil, jadi agak sedikit macet di dalamnya. Oke, setelah kita keluar dari kompleks Perumahan Wahana Harapan, belok kanan, kita akan langsung masuk ke kawasan Mutiara Gading City. Di kawasan Mutiara Gading City cukup aman, tidak ada pengerjaan apapun, tidak ada proyek pembongkaran apapun. Untuk itu kita langsung menuju ke kawasan Kampung Rawa Sepat. Kalau misalkan kalian ingat di video minggu lalu, di jembatan itu ada semacam bangunan yang kosong yang sudah diberikan surat peringatan, lalu di sebelahnya ada warung. Dan di tempat saya berdiri saat ini merupakan kayaknya barbershop deh kalau nggak salah. Di belakang sana di kawasan Kampung Rawa Sepat ada alat berat yang sedang melakukan pembongkaran bangunan. Namun masih ada beberapa bangunan yang belum dilakukan pembongkaran dan masih ditempati oleh penghuninya. Oke, selanjutnya ini tepat di kawasan Pesona Bella Casa. Di depannya tadinya tuh ada beberapa bangunan. Saya tadinya tuh tidak terlalu merhatikan ya karena memang ada sungai di situ. Karena tentunya kalau tidak ada sungai tidak mungkin dibongkar. Dari depan kompleks Pesona Bella Casa, bangunan-bangunan liar yang ada lurus terus, lalu itu di depan ada gedung sekolah Bangun Mulia, dan terus lagi ke sana itu semua bangunan liarnya dibongkar.
Nah, gedung sekolah Bangun Mulia ini berdirinya di belakang dari area tadi kayak ada patok gitu, dan sepertinya bangunannya aman karena memang dari jalan raya ke pintu gerbangnya ada sekitar beberapa meter jaraknya. Nah, ini juga ada bangunan yang dibongkar di sampingnya. Tapi setelah saya cek Google Maps, kita tarik sampai tahun 2013, saya belum menemukan bukti kalau di sana ada sungai atau saluran irigasi. Dan apabila memang itu dibongkar karena di situ harus ada saluran irigasi atau sungai, berarti ruko ini juga akan dibongkar hingga terus menuju ke sana, lurus terus sampai ke Jalan Pulau Timaha. Oke, kita lanjut ke kawasan Jalan Pulau Timaha. Kawasan yang sudah sangat berbeda sekali dibandingkan dengan minggu lalu ketika kami mengecek ke sini, dan juga beberapa hari yang lalu juga kita ngecek ke sini. Masih ada beberapa bangunan yang belum dibongkar. Sekarang sudah kosong semuanya. Kiri kanan semua sudah tidak ada lagi bangunan yang berdiri. Nah, sementara kita lihat ya di sebelah kiri jalan itu ada sedikit lekukan, beberapa masih tersisa karena memang tadinya di situ ada saluran irigasi. Namun karena warga mendirikan bangunan yang liar dan ilegal di sana, saluran tersebut ditimbun hingga akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Persis seperti yang terjadi di kawasan Kalimati di Tambun Selatan. Ketika saluran irigasinya ditimbun hingga akhirnya tidak berfungsi. Oke, ini ada beberapa alat berat yang masih meratakan bangunan, sisa-sisa bangunan. Kita masih lurus terus. Ini ada beberapa kawasan yang sudah dibongkar juga. Di video sebelumnya ada yang bertanya, itu kenapa ada beberapa bangunan yang nggak dibongkar ya di belakangnya. Oke, seperti yang ada di Pesona Bumi Harapan 2 itu juga tidak dibongkar karena memang jaraknya itu cukup jauh dari lokasi saluran irigasi berada. Sebelumnya saya mau merevisi perkataan saya kemarin tentang batas garis sempadan sungai dan danau. Sebenarnya saya bilang 10 meter, tapi sebenarnya adalah minimal 3 meter. 3 meter adalah jarak ideal karena memang kalau misalnya kita mendirikan terlalu dekat dengan sungai atau danau itu bahaya sekali, bisa terjadi longsor atau erosi. Kita lihat juga tadi di Indomaret dan juga Alfamart membangun bangunannya itu cukup jauh dari jalan raya karena memang mereka tahu kalau memang ada batas-batas yang harus mereka taati. Begitu juga dengan komplek perumahan ini, kita lihat di depannya itu mereka tidak bangun apa-apa, hanya sedikit taman karena memang tidak boleh untuk membangun bangunan. Kalau mungkin taman mungkin masih bisa. Sebelumnya juga ada komplek yang pintu gerbangnya agak sedikit dirobohkan karena memang terlalu tinggi dan juga menghalangi alat berat yang lewat. Kita lanjut lurus terus menelusuri Jalan Pulau Timaha. Ini ada anjing yang sedang jalan-jalan pagi di minggu pagi yang cerah ini. Tidak semua jalan di kawasan Jalan Pulau Timaha ini cukup bagus. Nah, ini kita masuki area yang jalannya sangat-sangat jelek sekali. Ada yang buang sampah juga di sebelah kiri. Itu tidak boleh ya. Sementara di daerah ini beberapa bangunan nggak ada bangunan yang berdiri di sini. Ada juga membuat seperti pertanian ya, itu nggak apa-apa. Tapi nah di sini ada juga bangunan-bangunan yang sudah dibongkar. Minggu lalu hari Senin kita kesini juga, kita belok ke kanan ke perumahan Puri Katulistiwa. Tadinya masih ada bangunan di sebelah sana, tapi tentunya sudah dibongkar. Lalu lurus terus menuju jalan yang jelek banget ini. Dan juga beberapa orang menyarankan baik itu penonton maupun konten kreator lainnya agar sangat berhati-hati di kawasan ini karena memang masih cukup sensitif, masih sangat sensitif. Kalau bisa nggak usah turun dari motor biar aman. Terima kasih banyak sarannya, saya apresiasi itu. Kita lurus terus melihat kiri kanan bangunan-bangunan yang sudah dibongkar oleh tim dari Satpol PP dan juga Pemkab Pemprov Jawa Barat, Pemkab Bekasi.
Kalau misalkan kalian bertanya kok itu bangunan-bangunan yang di depan kok nggak dibongkar, itu merupakan batas desa dan kebetulan sungainya itu berbelok. Oke, kita ini masuk sedikit dulu ke kawasan Puri Katulistiwa. Bangunan yang ada di sebelah kanan ini tadinya ada bangunan ya di situ yang saya bilang nggak boleh mendirikan bangunan karena ya resikonya akan hancur atau longsor karena berbahaya juga. Terlihat semuanya rata dengan tanah, menjadikan berkah bagi para pemulung dan juga pemburu rongsok untuk memburu barang-barang yang masih bisa berharga. Oke, sekian dari kami, sampai jumpa.